Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali di seri kuliah online alat ukur dan pengukuran. Kali ini kita akan masuk di pertemuan yang kelima, dan materi yang akan dibahas di pertemuan yang kelima ini adalah terkait dengan instrumen penunjuk arus searah. Apa itu instrumen penunjuk arus searah? Mari kita pelajari bersama di video ini. Baik, kita akan mulai pembahasan dengan mengetahui apa itu definisi dari instrumen penunjuk arus searah. Jika kita lihat dari susunan katanya, instrumen penunjuk arus searah itu tersusun dari dua kata penting ya. Kata penting yang pertama itu adalah instrumen, kemudian yang kedua adalah arus searah atau DC. Kita mulai dengan definisi instrumen terlebih dahulu. Instrumen itu apa? Instrumen itu adalah suatu alat ya. Suatu alat atau device yang mana dia itu memenuhi persyaratan akademis. Maksudnya adalah alat yang sudah terbukti baik secara teori maupun secara eksperimen ya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur ya, atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel atau besaran tertentu. Jadi intinya instrumen itu adalah alat ya, alat yang sudah terbukti secara teori dan eksperimen dan dapat digunakan untuk mengukur suatu objek ukur ya. Intinya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah arus searah. Arus searah itu adalah arus yang mengalir dalam arah yang tetap atau konstan. Jadi ketika ada arus yang mengalir, maka di sana kan ada elektron yang bergerak. Nah, untuk arus searah, pergerakan si elektronnya itu dia arahnya selalu tetap ya. Nah, dari dua definisi ini maka dapat kita simpulkan bahwa instrumen penunjuk arus searah itu adalah suatu alat yang mana dia itu dapat digunakan untuk mengukur besaran listrik yang searah. Nah, salah satu instrumen penunjuk arus searah yang telah lama berkembang dan hingga saat ini masih digunakan itu disebut dengan PMMC atau the Arson-Vahl Instrument. Apa itu PMMC? PMMC itu adalah Permanent Magnet Moving Coil. Kalau kita lihat dari susunan katanya, di sini ada kata permanen magnet. Nah, berarti alatnya ya, instrumennya, di sana ada magnet permanennya. Kemudian di sini ada kata moving coil. Artinya adalah coil yang bergerak. Nah, itu artinya nanti di dalam alatnya itu ada coil, kemudian coilnya bisa bergerak. Nah, ini adalah konstruksi dasar dari PMMC tadi ya. Di sini ada magnet permanen, di sini ada kutub utara ya. Kemudian di sini magnet permanen yang kedua, di sini kutub selatan. Kemudian di antara kedua magnet ini, di sini ya, di sini ada coil ya. Ada coil. Kemudian coil ini bisa bergerak ya. Nah, pergerakan coil ini itu nanti bisa dilihat dari pointernya ya. Di sini ada pointer. Ada pointer. Kemudian di ujung pointer ini nanti akan menunjuk skala, di mana skala ini akan berhubungan dengan besaran yang sedang kita ukur. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan PMMC, di sini saya memiliki video ya, video demonstrasi. Mari kita simak bersama-sama. Let us discuss D'Arson-Vahl movement. The PMMC, or Permanent Magnet Moving Coil movement, is alternatively known as D'Arson-Vahl movement, because this type of movement was invented by D'Arson-Vahl. Saya akan mencoba untuk menjelaskan video ini secara perlahan ya, satu demi satu. Nah, di video tadi dijelaskan bahwa PMMC itu disebut juga dengan the Arson-Vahl Instrument. Kenapa disebut dengan the Arson-Vahl Instrument? Karena ternyata ia menemukan atau sebagai penemu ya, atau yang mengembangkan, orang yang pertama kali mengembangkan PMMC ini adalah seorang ilmuwan bernama the Arson-Vahl. This system consists of a simple horseshoe-shaped permanent magnet. Two ends of the magnet are North Pole and South Pole respectively. These two magnetic poles create a uniform magnetic field between them. Between these two magnetic poles, there is a coil, wound on a light metal frame.
This light metal frame is so mounted that it can rotate freely in the field. Two phosphor bronze conductive springs are attached at upper and lower portion of the coil as control spring. One pointer is attached to the coil as shown. Di video tadi menjelaskan bahwa pada PMMC itu terdapat dua buah magnet, di mana dua buah magnet itu kutubnya itu sengaja dibuat berlawanan ya, satu kutub utara dan satu lagi kutub selatan ya. Nah, di antara dua magnet itu terdapat kumparan atau koil, yang mana kumparan dan koil ini dihubungkan dengan pointer ya, pointer sebagai indikator untuk menentukan hasil pengukurannya. Nah, selain itu pada kumparan juga ada pegas ya, ada pegas. Pegas ini fungsinya adalah alat untuk mengontrol pergerakan dari koil dan pointer. As soon as there is a current in the coil, a deflecting torque Td is produced due to electromagnetic effect. The controlling torque Tc is provided by two phosphor bronze conductive springs. The deflecting torque Td is directly proportional to current I through the coil. The controlling torque Tc is directly proportional to deflection of the pointer theta. At equilibrium, torque Td equals to torque Tc. Hence, theta is proportional to current I to be measured. Hence, the system can measure the current efficiently. Hope you understand the concept. Thank you. Video tadi menjelaskan bahwa ketika ada arus listrik yang mengalir, kemudian melewati koil ya, maka nanti akan mengakibatkan adanya torsi. Torsi itu adalah gaya ya, gaya yang menyebabkan sebuah benda itu berputar. Ada dua torsi di sana. Yang pertama adalah torsi defleksi ya. Torsi defleksi itu adalah torsi yang dihasilkan oleh arus yang masuk ke koil. Kemudian yang kedua adalah torsi controller. Torsi controller itu adalah torsi yang dihasilkan oleh pegas. Nah, pada saat arus masuk melewati koil, maka nanti si koil itu akan berputar. Semakin besar arusnya, maka perputarannya akan semakin besar ya, seperti itu. Nah, pada suatu ketika nilai torsi defleksi dan torsi controller itu nilainya akan sama. Nah, ketika ini terjadi, maka terjadilah keadaan kesetimbangan, di mana pada keadaan kesetimbangan ini si jarum penunjuk atau si pointer itu dia tidak akan lagi bergerak, ya, dia akan diam karena nilai torsi defleksi dan torsi controllernya itu sama. Nah, pada keadaan ini maka nanti akan diperoleh nilai theta. Theta itu adalah sudut penyimpangan, sudut dari titik nolnya ke jarum pointer yang sekarang ya, sekarang setelah arus masuk, itu namanya theta. Jadi nanti tetanya berapa? Nah, nilai theta ini nanti akan sebanding dengan arus yang masuk. Nah, ini adalah sedikit prinsip kerja dari The Unsolved Instrument atau PMMC ya. Silahkan teman-teman nanti bisa diputar kembali video lengkapnya. Saya sertakan nanti di slide yang terakhir. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk menambahkan beberapa poin yang mungkin tadi di video tidak dijelaskan ya, terkait dengan analisis torsi pada loop arus, loop atau coil arus. Kalau kita mengingat kembali pelajaran fisika dulu mungkin ketika SMA atau SMK, kita belajar tentang torsi ya. Torsi itu merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya. Gaya disimbolkan dengan F dan lengan gaya disimbolkan dengan R. Kalau kita hubungkan konsep torsi ini dengan materi kita sekarang, jadinya kan seperti ini ya. Di sini ada sumbu putarnya, kemudian di sini ada loop arus atau coil arusnya. Pada saat arus masuk ke coil ini, ke coil, kemudian pada coil ada medan magnet sebesar B, maka nanti akan mengakibatkan sebuah gaya. Nama gayanya adalah gaya Lorentz. Jadi arus masuk dari sini ya, di sini kan ada medan magnet, dia ada gaya Lorentz ya. Kemudian ke sini ya, di sini juga ada gaya Lorentz-nya sebesar F2, kemudian arusnya keluar seperti itu. Kalau kita lihat di sini hanya ada dua gaya, yaitu F1 dan F2. Dan ternyata
karena arah arusnya berbeda ya. Yang F1 itu arah arusnya ke atas, yang F2 arah arusnya ke bawah. Jadi karena arah arusnya berbeda, maka dua gaya ini dia arahnya berlawanan ya. Arahnya berlawanan. Kalau saya gambar, jadi seperti ini. Ini sumbu putarnya ya, yang bagian ini. Yang F1 itu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Gayanya berlawanan. Tetapi torsinya arahnya sama, yaitu searah dengan jarum jam ya. Seperti ini kan ya. Searah dengan jarum jam. Nah, selanjutnya kita hitung berapa torsi totalnya. Karena di sana ada dua gaya, berarti torsinya ada dua. Torsi yang pertama itu adalah torsi yang dihasilkan oleh F1, kemudian yang kedua adalah kena F2. Kita masukkan sekarang untuk torsi yang diakibatkan oleh gaya yang pertama ya. Berarti kan F kali R. F-nya adalah I dikali A dikali B ya. Ini dari persamaan gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz kan ILB sin theta. Kemudian karena medan magnet dan arusnya itu tegak lurus sehingga sin theta-nya menjadi sin 90 sama dengan 1. Silakan teman-teman nanti dibuka kembali materi tentang gaya Lorentz. Di slide yang saya berikan itu ada ya. Jadi di sini nilai F-nya itu dapat saya hitung dengan persamaan I arus dikali dengan A. A itu adalah jarak dari sumbu rotasi ke sini ya, ke F1 A. Oh yang ini ya, panjang dari sini ke sini ya, A dikali dengan B. B itu besar medan magnet dibagi dengan B per 2. B per 2 ini adalah nilai lengan gaya atau nilai R nya untuk torsi yang pertama. Kemudian untuk torsi yang kedua ini persamanya sama dengan yang ini, IAB dikali dengan B per 2, karena ternyata nilai R nya atau nilai lengan gayanya itu sama ya untuk F1 dan F2. Nah kemudian ketika ini dijumlahkan, karena ini variabelnya sama ya, saya kita sederhanakan menjadi seperti ini, I dikali A dikali B kecil dikali B besar. Dan ternyata A kecil kali B kecil itu menunjukkan nilai luas ya, luas dari koil atau loop arus ini. Sehingga torsinya itu dapat saya hitung dengan persamaan arus dikali dengan luas koil dikali dengan medan magnet B. Nah ini adalah rumus untuk menentukan nilai torsi atau gaya yang menyebabkan si koil atau si loop ini dia berputar. Nah pada prakteknya biasanya pada loop atau koil ini itu dia dikasih lilitan ya, lilitan. Nah tujuannya adalah untuk memperbesar nilai torsinya. Jadi kalau misalkan saya buat loop arus atau buat koil, semakin banyak lilitannya, maka nanti nilai torsi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah efeknya apa? Ke alatnya efeknya apa? Ini nanti akan berhubungan nilai dengan sensitivitas ya, dengan sensitivitas dari alat ukur PMMC atau galvanometernya. Jadi kalau dengan sedikit arus ternyata si koilnya itu sudah bergerak, berarti alatnya akan lebih sensitif. Nah itu bisa dicapai dengan membuat lilitan pada koilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gaya controlling pada PMMC. Pegas yang ada pada PMMC sebetulnya digunakan untuk menyeimbangkan gaya defleksi. Ketika gaya defleksi sama dengan gaya controller, maka pointer akan berhenti bergerak. Jadi tadi kan ada arus melewati koil, si koil akan bergerak ya. Koil bergerak, maka pointer akan bergerak. Nah, di sini ada pegas. Pegas ini untuk mengontrol gaya defleksinya. Pada saat torsi defleksi dan torsi kontrol sama, maka si jarumnya akan berhenti bergerak. Kemudian nilai penyimpangannya, nilai defleksinya itu akan sebanding dengan nilai arus yang masuk ke koilnya. Kalau misalkan arusnya kecil, ya penyimpangannya kecil. Kalau nilai arusnya besar, penyimpangannya akan besar. Nah, fenomena inilah yang dimanfaatkan sehingga PMMC ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan arus listrik ya. Kemudian ketika arus yang mengalir pada koil adalah 0, maka gaya controlling akan mengembalikan posisi pointer ke skala 0.
Jadi pada saat misalkan kita ngukur ada arusnya, dia akan berdefleksi. Alat ukurnya saya lepaskan probe-nya, maka harusnya kan si pointernya kan balik lagi ke sini. Nah, yang mengembalikan si pointer itu adalah pegasnya ini, karena ada gaya kontrol ini. Oke, demikian pembahasan terkait dengan instrumen penunjuk arus searah, khususnya terkait dengan PMMC. Untuk video yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman bisa tonton kembali di link ini ya. Ini sudah saya sertakan linknya. Kemudian ini sudah ada judulnya ya. Judulnya Permanent Magnet Moving Coil Animation and Explanation. Demikian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya berikan tugas ya. Tugasnya adalah tolong tuliskan kembali bagaimana prinsip kerja dari PMMC. Jawabannya tuliskan di kolom komentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.